Halo, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi bersama Pak Galih. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama. Kita akan bahas latihan soal vektor. Pada bagian yang pertama, yaitu pada video kali ini ya, kita akan bahas soal-soal latihan terkait dengan sudut antara dua vektor. Kemudian pada video yang kedua akan membahas terkait dengan proyeksi vektor. Kemudian pada bagian yang ketiga kita akan belajar bersama penerapan vektor. Pada slide berikutnya kita akan masuk beberapa soal latihan terkait dengan sudut antara dua vektor. Silahkan disimak. Baik, kita bahas soal nomor 1. Diketahui titik K, L, dan M dengan koordinat yang tampak seperti di layar kalian itu ya. Nah, theta adalah sudut LKM. Ya, LKM. Nah, kita diminta mencari nilai sin theta. Nah, kita coba menggunakan prinsip vektornya ya. Jadi vektor apa yang kita pakai? Yaitu vektor KL dan vektor KM. Nah, maka dari itu kita coba cari bagaimana vektor posisi untuk vektor KL. Nah, vektor KL ini berarti kan vektor posisi L dikurangi vektor posisi K, begitu ya. Nah, maka sama dengan, mari kita hitung bersama-sama. 5, 7, negatif 5, kemudian dikurangi dengan vektor posisi dari titik K, yaitu 4, 7, negatif 3. Nah, kita dapatkan 1, 0, negatif 2. Itu vektor KL. Selanjutnya, mari kita cari vektor KM. Nah, dengan cara yang sama, yaitu vektor KM, ini vektor posisi titik M dikurangi vektor posisi dari K, yaitu M dikurangi K. Nah, M-nya adalah 6, 7, negatif 4. Selanjutnya dikurangi dengan vektor posisi dari K, yaitu 4, 7, negatif 3. Nah, di sini kita peroleh 2, 0, negatif 1. Gitu kan? Nah, selanjutnya mari kita cari ya. Kita membutuhkan panjangnya vektor KL. Nah, berapa di sini? Anda ingat konsep Pythagoras ya? Itu kalau Anda hitung itu akar 5. Kemudian kita cari juga panjangnya vektor KM. Nah, panjangnya vektor KM itu juga akar 5 satuan panjang. Ya. Nah, sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus kosinus antara dua vektor, yaitu cos theta sama dengan vektor KL dot vektor KM. Ya. Kemudian kamu bagi dengan panjangnya vektor KL dikali panjangnya vektor KM. Nah, langsung dimasukkan KL dot KM. KL-nya yaitu tadi apa? 1, 0, negatif 2. Kemudian dot vektor KM-nya 2, 0, min 1. Kemudian dibagi dengan panjangnya KL yaitu akar 5. Kemudian panjangnya KM itu akar 5. Nah, untuk pada bagian pembilang ya, dot produk antara dua vektor itu saya yakin Anda masih bisa ya, pasti bisa menghitungnya. 2 ditambah 0 kemudian ditambah 2 kemudian per 5. Nah, jadi maaf, bukan per akar 5 tapi per 5 ya, karena akar 5 kali akar 5 kan 5 ya. Nah, saya hapus ini per 5. Nah, kita dapatkan kosinus theta itu sama dengan 4 per 5. Nah, untuk mencari sin bagaimana? Nah, Anda bisa menggunakan perbandingan segitiga siku-siku ya. Ingat depan samping miring. Nah, cos theta itu sampingnya 4, miringnya 5, maka kalau kita pakai Pythagoras ketemu depannya 3.
Nah, maka dari sini kita peroleh bahwa sin theta itu depan per miling yaitu 3/5. Oke, demikian untuk menjawab soal nomor 1, kita peroleh sin theta sama dengan 3/5. Nomor 2. Diketahui vektor A dan vektor B. Ya. Nah, kita diminta mencari besar sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, kita pakai rumus ini ya. Cos theta sama dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B. Nah, jadi kita pakai rumus cos. Vektor A 0, 2, negatif 4 dot vektor B 5, negatif 6, negatif 3 dibagi panjang vektor A akar 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Kita langsungkan ya, berarti 0 ditambah 4 ditambah 16 ya, jadi sama dengan akar 20. Kemudian dikali panjangnya vektor B 5 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat 25 ditambah 36 ditambah 9 akar 70. Nah, lanjut sama dengan pembilangnya kita hitung 0 kali 5 0, 2 kali negatif 6 yaitu min 12, kemudian ditambah 12 per akar 1400. Oke, nah kita pindah ke bagian kanan. Nah, cos theta sama dengan pembilangnya 0 dibagi akar 1400. Nah, kita peroleh nilai cos theta sama dengan 0. Nah, pertanyaannya mencari besar sudut. Berarti kita diminta mencari nilai tetanya. Cos berapa sama dengan 0? Yaitu cos 90 derajat. Sehingga theta sama dengan 90 derajat. Demikian bahasan nomor 2. Nomor 3. Pada soal nomor 3 diketahui vektor A yaitu PI ditambah akar 2J ditambah akar 5K. Kemudian vektor B yaitu PI dikurangi akar 2J ditambah akar 5K. Nah, sudut antara A dan B, maksudnya adalah sudut antara vektor A dan vektor B itu diketahui 60 derajat. Kita diminta mencari nilai P-nya. P-nya berapa itu? Nah, hampir sama seperti tadi kasus nomor 2. Nah, cos theta itu sama dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang dari vektor A dikali panjang vektor B. Ya, cos theta berarti cos 60 derajat. Kemudian vektor A dot vektor B. Nah, kita nyatakan dalam vektor kolom aja ya supaya enak dipandang. P akar 2 akar 5, kemudian dot vektor B yaitu P min akar 2 kemudian akar 5 ya. Kemudian dibagi panjang dari vektor A, nah itu P kuadrat ditambah akar 2 kuadrat tambah akar 5 kuadrat ya. Saya langsung tulis di sini P kuadrat ditambah 2 ditambah 5, ini P kuadrat ditambah 7. Kemudian dikali dengan panjangnya P. Dengan cara yang sama berarti P kuadrat ditambah akar 2 kuadrat tambah akar 5 kuadrat. Di P kuadrat ditambah 7. Nah, cos 60 yang bagian kiri itu sama dengan setengah. Kemudian pembilangnya di sana adalah langsung dikalikan ya, menggunakan operasi dot. P kuadrat dikurangi 2 ditambah 5 sehingga P kuadrat ditambah 3 ya. Kemudian penyebutnya P kuadrat ditambah 7 ya. Selanjutnya silahkan disederhanakan ya. Nah, kita coba kalikan silang. 2P kuadrat ditambah 6 sama dengan P kuadrat ditambah 7 ya. Kita pindah ruas.
P kuadrat sama dengan 7 kurangi 6, 1. Nah, P kuadrat sama dengan 1, maka P sama dengan plus minus akar 1, ya, sehingga ada dua nilai P, yaitu negatif 1 dan positif 1, ya, jadi plus minus 1 begini, ya. Jadi kesimpulannya, jadi nilai P nya sama dengan negatif 1 atau P sama dengan 1. Demikian pembahasan nomor 3. Lanjut kita ke soal nomor 4, ya, hampir sama seperti soal sebelumnya. Ya, di sini yang dicari adalah nilai X. Ya, sudut apit antara vektor U dan vektor V itu diketahui 60 derajat. Sehingga cos theta itu sama dengan vektor U dot vektor V kemudian dibagi dengan panjang dari vektor U dikali panjang dari vektor V. Nah, cos theta berarti kosinus 60 derajat. Ya, sama dengan U dot V. Nah, vektor U-nya yaitu 211, kemudian dot vektor V-nya 1x2, ya, kemudian dibagi panjangnya dari vektor U, ya, akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, 4 tambah 1 tambah 1, yaitu akar 6. Kemudian saudara kalikan dengan akar S kuadrat ditambah berapa itu? 5, ya. Oke. Lanjut, nah cos 60 yaitu setengah. Kemudian pada bagian pembilang itu 2 kali 1 tambah 1 kali X ditambah 1 kali 2. Ya, sehingga X ditambah 4, ya. Kemudian yang bagian penyebutnya langsung dikalikan 6x kuadrat, ya, ditambah 30. Ya, itu. Kemudian kita coba sederhanakan, kita coba kali silang. Akar 6x kuadrat tambah 30 dikalikan 1 sama dengan 2x ditambah 8, ya, seperti itu. Nah, kita coba masing-masing ruas kita kuadratkan supaya bentuk akarnya itu tidak tampak, ya. Jadi yang kiri dikuadratkan, yang kanan dikuadratkan, ya. Jadi seperti ini. Oh, maaf, bukan 2x kuadrat, ya, di 2x ditambah 8 dikuadratkan. Nah, seperti itu. Ya, 6x kuadrat ditambah 30 sama dengan 4x kuadrat ditambah 32x ditambah 64. Nah, kita pindah ke satu sisi yang di kiri, ya. Kita pindah ke kiri semua. Sehingga 2x kuadrat dikurangi 32x, ya. Kemudian dikurangi 30 kurangi 64 kurangi 3, kurang 34, ya, sama dengan 0. Kita coba sederhanakan. X kuadrat dikurangi 16x dikurangi 17 sama dengan 0, lalu kita faktorkan, ya, untuk bisa mendapatkan nilai X. Kita faktorkan, yang sesuai yaitu negatif 17 di sini plus 1, ya. Jadi X min 17 X ditambah 1, sehingga nilai X-nya, jadi nilai X-nya yaitu X sama dengan 17 atau X sama dengan negatif 1. Ya, itu untuk pembahasan soal nomor 4. Nomor 5. Vektor A dan vektor B, ya, itu diketahui saling tegak lurus. Hitung nilai P. Ya, nah, kita semua tahu bahwa vektor A dot vektor B itu rumusnya adalah panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B dikali cos theta. Ya. Nah, karena dikatakan saling tegak lurus, ini artinya apa? Artinya sudut antara kedua vektor itu adalah 90 derajat. Maka di sini bisa Anda langsung substitusikan ke dalam rumus. Sehingga vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang dari vektor A kali panjangnya kali vektor B dikali cos 90 derajat. Nah, karena karena cos 90 derajat adalah 0, ya, maka mengakibatkan yang ruas kanan itu sama dengan 0. Jadi Anda tidak perlu mencari panjangnya vektor A dan panjangnya vektor B, ya.
Mari kita lanjutkan, kita garap yang ruas kiri. Di sana ada 1, negatif 5, 2, kemudian dot, vektor B-nya itu 4, 2, P. Nah, sama dengan 0. Nah, kita operasikan 4 dikurangi 10 ditambah 2P sama dengan 0. Nah, maka 2P sama dengan 6, P sama dengan 3. Ya. Demikian pembahasan untuk soal nomor 5. Nomor 6 ya. Nomor 6 diketahui vektor A, vektor B. Nah, kemudian mereka membentuk sudut 60 derajat. Yang dicari adalah kosinus sudut antara vektor A dan vektor A ditambah vektor B. Ya, seperti itu. Nah, tapi terlebih dahulu kalau kita perhatikan pada vektor A, di sana ada komponen yang belum jelas, itu tampak nilai P pada komponen vektor A. Ya, jadi kita berangkat dulu dari A dot B ya, nak ya. Nah, vektor A dot vektor B yaitu panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B, kemudian dikali cos theta. Ya. Nah, A itu negatif 2, P 2 akar 2. Kemudian dot vektor B-nya yaitu komponennya 1 akar 2. Selanjutnya panjang dari vektor A 4 ditambah P kuadrat tambah 2 akar 2 kuadrat. 4 ditambah P kuadrat tambah 8 ya. Sehingga P kuadrat ditambah 12. Kemudian panjang dari vektor B 1 ditambah 1 ditambah 2 akar 4. Nah, kemudian kosinus 60 derajat. Yang ruas kiri negatif 2 ditambah P ditambah 4 ya. Kemudian akar dari P kuadrat ditambah 12. Akar 4 yaitu 2 cos 60 setengah. Nah, 2 kali setengah menghasilkan 1. Nah, yang ruas kiri P ditambah 2. Yang ruas kanan akar P kuadrat ditambah 12. Ya. Nah, supaya kita bisa mendapatkan nilai P dan supaya bentuk akarnya itu tidak tampak, maka kiri dan kanan kita kuadratkan. P kuadrat ditambah 4P ditambah 4 ya, yang ruas kanan menjadi P kuadrat ditambah 12. Ya, P kuadrat kurangi P kuadrat habis, maka tinggal 4P sama dengan 8. Nilai P sama dengan 2. Itu ya. Nah, kita peroleh nilai P sama dengan 2. Nah, untuk selanjutnya kita lihat pada slide berikutnya. Setelah kita dapatkan nilai P sama dengan 2, maka vektor A itu menjadi lengkap nah ya. Nah, maka vektor A menjadi negatif 2, 2, 2 akar 2. Nah, kemudian vektor B-nya seperti yang tampak diketahui di soal yaitu 1, 1 akar 2. Nah, sehingga vektor A dan vektor B sudah lengkap. Nah, yang dicari adalah vektor A dan vektor A ditambah B itu sudutnya berapa, nilai kosinusnya berapa. Nah, maka kita perlu cari terlebih dahulu vektor A ditambah vektor B. Nah, vektor A ditambah vektor B yaitu negatif 2, 2 akar 2, kemudian ditambah dengan vektor 1, 1 akar 2. Nah, sehingga kita dapatkan vektor A ditambah vektor B yaitu negatif 1, 3, 3 akar 2. Demikian. Nah, mari kita cari ya kosinus sudutnya. Ya. Nah, kita berangkat dari rumus dot ya, Nak ya, seperti biasa. A dot vektor A ditambah vektor B. Ya. A dot vektor A ditambah vektor B kemudian sama dengan panjang dari vektor A kali panjang dari vektor A plus B. Oke, ada yang salah. Oke, saya ulang lagi. Vektor A panjangnya ya dikali dengan panjang dari vektor A ditambah B. Ya. Kemudian dikalikan dengan cos theta. Nah, cos theta ini bukan 60 derajat loh ya. Tapi ini cos theta itu adalah saya ganti aja supaya tidak bertabrakan dengan tadi. Saya ganti dengan cos alfa saja. Ya, kalau tadi kan A dan B itu theta sudutnya. Nah, sekarang A dan A plus B kita anggap sebagai alfa. Ya.
Oke, vektor A ya, diketahui negatif 2, 2, 2 akar 2, kemudian dot A plus B tadi sudah kita temukan negatif 1, 3, 3 akar 2 ya kan? Kemudian panjang dari vektor A 4 ditambah 4 ditambah 8 yaitu akar 16. Kemudian panjang dari vektor A plus B ya. Jadi dikuadratkan di masing-masing komponennya, kemudian dijumlahkan lalu diakar ya. Min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. Oke, saya ulangi lagi. Min 1 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. Nah, itu adalah akar 28. Semoga nggak salah hitung. Cos alfa. Oke, lanjut. Yang ruas kiri ya, kita hitung. 2 ditambah 6 ditambah 2 akar 2 kali 3 akar 2 itu 12. Sama dengan akar 16 itu adalah 4. Akar 28 adalah 2 akar 7 ya. Dikalikan cos alfa. Nah, kita hitung berapa itu? 20. Sama dengan 4 kali 2 akar 7 cos alfa. Nah, ini boleh sederhanakan. 20 dibagi 4, 5 ya. Nah, maka cos alfa itu adalah tinggal dibagi saja. 5 dibagi 2 akar 7. Ya. Nah, 5 dibagi 2 akar 7 kalau Anda rasionalkan ya, tinggal dikalikan akar 7 per akar 7 ya. Ya, maka Anda bisa dapatkan 5 per 14 akar 7. Itu ya untuk pembahasan nomor 6. Nomor 7. Jika diketahui panjang vektor A sama dengan 7, panjang dari vektor B sama dengan 8, kemudian vektor A dot vektor A ditambah vektor B sama dengan 77. Nah, kita diminta menentukan nilai sinus sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada vektor A dot vektor A ditambah vektor B, di mana nilainya sama dengan 77. Nah, sesuai dengan sifat dot product ya, itu bisa Anda operasikan sehingga A dot A ditambah vektor A dot vektor B ya, sama dengan 77. Nah, vektor A dot vektor A itu adalah panjang dari vektor A kuadrat ya, panjang dari vektor A kuadrat. Selanjutnya A dot B yaitu sesuai dengan rumusnya panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B dikali kosinus sudut yaitu kosinus theta sama dengan 77. Nah, panjangnya vektor A kuadrat ya, sehingga diketahui 7 ya, itu 7 kuadrat sama ditambah 7 dikali panjangnya vektor B itu 8 dikali cos theta. Nah, ini nanti yang kita cari terlebih dahulu nilai kosinusnya. 49 ditambah 56 cos theta sama dengan 77. Nah, maka di sini 56 cos theta sama dengan 77 dikurangi 49. 28. Nah, ya kan? 28. Nah, kita ke sisi kanan. Nah, sehingga kita dapatkan cos theta sama dengan 28 dibagi 56 ya, atau setengah demikian. Nah, itu cos theta sama dengan setengah. Berapa nilai sinus sudutnya? Nah, Anda boleh menggunakan perbandingan Pythagoras. Nah, kalau Anda perhatikan di sini Anda boleh pakai trigonometri sudut istimewa. Cos theta yang sama dengan setengah itu kan nilai tetanya atau nilai sudutnya adalah 60 derajat. Nah, begitu ya. Nah, maka di sini Anda bisa dapatkan sin theta itu sama dengan sin 60 derajat. Nah, begitu. Jadi sama dengan setengah akar 3. Ya, itu. Jadi kita sudah menjawab pertanyaan nomor 7. Kita peroleh sin theta sama dengan setengah akar 3. Baik anak-anak, ya, dengan doa, niat,
semangat dan usaha yang keras, saya yakin materi ini akan dengan mudah kalian bisa taklukkan. Yakinlah ya, Anda pasti bisa.